Perjalanan menuju ke Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan. Hai guys, di video kali ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke Sulawesi Tenggara, tepatnya di Lasusua. Dan sekarang kita sudah berada di daerah Sulawesi Tenggara guys, tapi saya juga kurang tahu ya ini nama kampungnya apa. Kalian tahu di sepanjang perjalanan dari Sulawesi Selatan menuju ke Sulawesi Tenggara, kita akan melalui jalur yang seperti ini guys. Jalurnya meliuk-liuk seperti ular. Saya juga kurang tahu kita sekarang sudah berada di daerah mana, karena di sini saya tidak melihat ada papan-papan yang menunjukkan nama desa ataupun nama kecamatan. Yang saya tahu pemandangan desa ini benar-benar sangat indah, tenang dan juga nyaman. Kami juga tidak mampir untuk bertanya karena kami terburu-buru guys, takutnya nanti kami kemalaman di jalan dengan melalui pendakian-pendakian yang ekstrim dan itu bisa membahayakan guys. Makanya kalau kalian melewati jalan ini sebaiknya jalan di siang hari ya guys. Tetapi jika kalian ingin jalan di malam hari, kalau terpaksa harus jalan di malam hari silahkan, tetapi harus berhati-hati. Di sepanjang jalan kami melihat ada banyak pohon cengkeh guys, ada banyak kebun cengkeh, kebun kelapa sawit, kemudian ada juga kebun merica, kebun coklat, kebun kelapa dan sebagainya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang tinggal di sini itu adalah orang-orang yang rajin guys, rajin menanam uang. Semua yang mereka tanam nantinya akan menghasilkan uang. Makanya rumah orang sini itu besar-besar karena mereka memiliki kebun yang luas guys. Jadi apa yang kamu tanam itu juga yang akan kamu tuai. Hari ini kita menanam coklat, besok lusa kita akan memetik buah coklat. Jadi tanamkanlah selalu kebaikan supaya esok lusa kamu juga akan memetik kebaikan-kebaikan yang sudah kamu tanamkan hari ini guys. Sebenarnya saya juga ingin menanam coklat, ingin punya kebun coklat, kebun cengkeh, kebun merica, tetapi saya tidak memiliki lahan guys. Jadi saya cukup menikmati pemandangan indah kebun-kebun coklat dan kebun cengkeh orang-orang di sekitar sini. Siapa tahu Mbak Meta menyukai kebun coklat dan juga kebun cengkeh. Apalagi kalau Mbak Meta juga menyukai kebun merica dan juga kebun kelapa sawit. Nanti setiap saat saya akan datang ke sini untuk memperlihatkan kepada Mbak Meta. Oke lanjut, dari sini kita masih berjalan terus guys. Tujuan kita itu masih sangat jauh. Untungnya jalannya itu sudah aspal semua guys. Jadi meski berkelok-kelok tetapi jalannya sudah mulus. Alhamdulillah ya, karena saya bisa sampai ke tempat ini guys. Kalau tidak saya tidak akan melihat pemandangan yang sangat indah di tempat ini. Ini kita masih melalui pemukiman warga guys, dan ini lumayan panjang juga ya pemukiman warga yang ada di sini, dan tempatnya ini terlihat sangat sejuk, nyaman dan juga tenang. Sayangnya kami tidak mampir guys karena kami juga diburu waktu. Jadi kami hanya melintas guys. Di sini juga terlihat ada Indomaret. Jadi Indomaret itu sebenarnya di mana-mana ya guys, mulai dari kota sampai di pelosok-pelosok. Semoga konten-konten saya juga nanti bisa ada di mana-mana guys, mulai dari kota-kota sampai ke pelosok-pelosok, kalau bisa sampai ke luar negeri. Amin, doakan ya guys supaya saya juga bisa membuat konten-konten di luar negeri guys. Siapa tahu saya juga bisa mengajak salah satu dari kalian. Oke lanjut, sekarang kita kembali memasuki sebuah jembatan dan masih melanjutkan perjalanan melalui pemukiman warga yang panjang ini. Dan ternyata di sini kita kembali melalui sebuah jembatan, berarti kampung yang tadi itu berada di antara dua sungai. Semoga sungainya aman-aman saja ya guys, tidak banjir, supaya kampung tersebut juga aman-aman. Tetapi kalau dilihat dari jembatannya, sungainya itu adalah sungai kecil guys, jadi mungkin tidak begitu membahayakan bagi penduduk sekitar. Oke lanjut, di sini kita kembali memasuki sebuah pemukiman warga, tetapi mungkin ini masih lanjutan dari pemukiman warga yang kita lewati tadi ya guys, karena umbul-umbulnya itu mirip. Maksud saya mungkin masih berada dalam satu wilayah desa atau kecamatan guys, tetapi mungkin beda dusun ya. Dan ternyata di sini juga ada sawah guys. Di sepanjang jalan yang kami lalui saya baru melihat sawah di sini. Dan dari sini kami masih terus melanjutkan perjalanan dengan melalui jalan yang seperti ini ya, masih berkelok-kelok, namun begitu jalannya sudah mulus. Jadi di sepanjang jalan ini adalah pemukiman warga guys, tetapi pemukiman warganya ini rumahnya itu saling berjauhan guys seperti ini. Jadi kita akan mendapati satu rumah, kemudian berjalan-jalan lagi, kemudian menemukan kembali rumah yang lainnya. Tapi di sini sudah mulai banyak rumah-rumah warga yang terlihat. Saya tidak tahu ini nama kampungnya apa guys, tetapi yang jelasnya ini adalah Kabupaten
Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di pemukiman warga pun jalannya masih seperti ini, jadi masih mendaki dan juga berkelok-kelok. Di sini juga terdapat banyak kebun pisang seperti yang kita lewati itu ya guys. Yang ada di sebelah kiri itu adalah kebun pisang. Lokasinya juga masih sama guys. Lokasinya itu masih terlihat sangat sejuk, tenang dan nyaman. Jadi seperti itulah guys, tiba-tiba kita kembali bertemu dengan sebuah mobil truk yang sangat panjang. Oke, lanjut. Ini kita lewat di sini guys. Saya tidak tahu ini kampung apa namanya. Kalau ada yang tahu, komen di bawah. Di sini untuk kampung banyak sekali pohon kelapanya. Ini pohon kelapa, lihat Miki sendiri guys. Seperti di lukisan itu di atas. Cantiknya. Biar hujan-hujan orang-orang main voli juga, main bola. Ini kita mau masuk kembali di jembatan. Saya tidak tahu ini jembatan apa namanya. Selamat jalan sih, harusnya itu ada juga nama tempatnya di situ. Kalau ada tulisan selamat jalan, ada juga nama tempatnya, supaya kita ini yang pendatang-pendatang baru-baru masuk ke suatu tempat bisa kita juga tahu. Setidaknya adalah papan-papan nama kita sudah berada di mana ini, di planet bumi kah, planet Mars kah, atau di atas matahari, bulan. Gitu supaya kita tahu ternyata kita masih berada di dunia. Nah ini guys, ada banyak pohon pisang di depan ini. Nah ini dia kebun pisang, banyak sekali kebun pisang, pohon-pohonnya ini nih. Orang di sini rajin-rajin memang menanam guys. Tanam pisang, tanam jagung, tanam cengkeh. Ini kebun cengkeh di atas ini nih guys. Itu kebun cengkeh. Terus ini lagi di atas kebun kelapa. Ya, kelapa. Mau masih boleh, bisa. Mau bikin onde-onde, bisa. Tinggal panjat kelapanya. Yang penting kuat jika memanjat. Ini ya, di atas sana tuh kebun cengkeh. Tinggi-tinggi ke pohonnya ya. Ini pohon cengkeh itu ya. Namanya kebun cengkeh guys. Jadi kalau ada ke orang sini yang nonton ini video, ini kebun cengkeh, masya Allah luasnya, betul-betul uang semua itu guys. Kalau dipetik itu cengkeh jadi uang. Yang penting rajin-rajin kita saja menanam di sini, pasti ada mituan tak. Kasihan ini tuh bertengkar sama istrinya, nausir kodong istrinya dari rumah. Jadi nah bawa kasihan itu barang-barang bekas mami nak kasih istrinya, yang barang-barang bagus guys, nak kasih tinggal semua istrinya di rumahnya. Hati-hati Ki. Lewat lagi tuh nausir kodong istrinya. Mulung sore ini retak. Di sebelah itu guys, di atas sana itu pohon cengkeh, semuanya kebun cengkeh. Masya Allah luasnya kebunnya orang-orang sini, rajin-rajin ke orang berkebun cengkeh. Pohon kelapa ada banyak ya guys tuh. Nah, siapa yang punya kebun ini bisa kan dipetik. Ada juga pohon coklat, ini semua di pinggir-pinggir ini pohon coklat guys. Kita tahu sendiri tahu berapa harga coklat sekarang, pokoknya dolar. Awas Ki. Guys, nah ini lagi pohon pisang. Pokoknya di sepanjang jalan ini yang saya lihat hanya kebun coklat, kebun pisang, kebun kelapa, kebun cengkeh, kebun merica. Jadi semuanya ada guys. Kita tahu sendiri toh berapa harga coklat sekarang, cengkeh. Nah ini salah satu gunung ini. Nah ini kebun cengkeh semua. Jadi wajar lah kalau orang di sini itu banyak duit. Soalnya dia rajin menanam duit. Tidak seperti kita ini hanya mengharap duit jatuh dari meta. Maka beruntunglah yang punya jodoh orang sini. Saya mau mampir-mampir nanti, siapa tahu saya dapat jodoh di sini. Saya mau turun-turun naik satu-satu di rumahnya. Adakah yang belum menikah? Begitu guys, ini kebun coklat masya Allah di pinggir-pinggir jalan tuh.
pokoknya. Yang penting rajin menanam. Nih, kita lanjut kembali guys. Ini masih pohon coklat semua nih. Sebelah kanan, sebelah kirinya pohon pisang, sebelah kanan pohon coklat. Nah, ada lagi kelapa sawit, Masya Allah, ada semua di sini. Di sini nih tempatnya uang. Rajin mantong menanam orang sini, tanam uang. Ini kelapa sawit, guys. Kita tahu sendiri tuh kelapa sawit itu bagaimana. Itu kelapa sawit itu sekarang 1 juta, 1 juta. 1 kilonya itu 1.700 ya kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Nih, pohon coklat lagi di sebelah kanan nih. Masya Allah, betul-betul banyak uang di sini nih. Kebun cengkeh lagi kiri kanan. Ini kiri, kanan, kebun cengkeh. Jadi apa lagi yang kurang? Dan sekarang kita sudah memasuki daerah Pakue. Dari sini kita langsung belok kanan karena kita mau lewat jalan pintas. Setelah belok kanan karena kami masih ragu-ragu, jadi kami akan mampir dulu untuk bertanya pada ibu-ibu yang ada di sana guys. Saya langsung turun menanyakan dan katanya sudah betul ini adalah jalan pintas. Jadi kemudian kami melanjutkan kembali perjalanan kami. Seperti itu guys, pada saat kita melintas di sini kita bisa melalui jalan pintas ya. Jalan ini nantinya akan tembus ke lapangan Lapai. Jadi di sini kita berjalan terus melewati Pakue, kemudian nanti akan tembus di lapangan guys. Tapi saya juga bingung guys, sebenarnya ini daerah Pakue atau Lapai. Soalnya saya melihat ada Polsek Lapai, tetapi kemudian di sebelahnya ada Puskesmas Pakue. Setahu saya Pakue itu adalah nama kecamatan guys, tapi saya juga kurang paham ya. Jadi kalau ada yang paham tolong jelaskan ya di kolom komentar. Dari sini kita akan berjalan terus menikmati pemandangan alam yang indah. Nah, di sini kita melihat ada pohon kelapa yang tinggi menjulang guys, pemandangannya begitu indah. Nah, setelah itu kita akan melintas di depan Polsek guys, dan di sebelahnya ada Puskesmas Pakue. Setelah melintas beberapa meter dari depan Puskesmas, kita kemudian akan melintas di depan kantor Koramil Pakue. Nah, ini dia yang sebelah kiri kita itu ya guys. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan dan kita akan langsung belok kiri di sini guys untuk sampai kembali di jalan poros. Karena kita sekarang sedang melalui jalan pintas guys, makanya kita akan kembali ke jalur yang benar. Semakin sore pemandangannya semakin indah guys, apalagi dengan umbul-umbul yang berada di pinggir jalan seperti ini, seperti rasanya mau ada kegiatan begitu ya guys. Kata orang-orang sini kalau kita melalui jalan ini itu agak kurang tikungannya guys, tetapi kalau kita melalui jalan poros tikungannya lumayan banyak. Meskipun hanya ada 2 tikungan, yaitu tikungan kiri dan kanan, tetapi itu berulang-ulang guys. Hari sudah mulai sore tetapi tujuan kita masih sangat jauh guys. Tapi kami masih tetap bersemangat meskipun perjalanan masih panjang, karena di sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah guys. Makanya meski perjalanannya sangat jauh tetapi tidak begitu terasa. Pemandangannya itu seperti dalam lukisan guys. Coba saja kalian perhatikan pohon kelapa yang tinggi menjulang yang menghiasi langit yang putih ini. Karena langit biru sekarang tidak tampak guys. Nah, di sini kita melintas di depan sebuah masjid. Kita terus kembali melanjutkan perjalanan kita, dan saya melihat rumah-rumah warga di sekitar sini itu besar-besar guys, karena lahannya masih luas ya, dan kebun warga juga sangat luas sehingga mereka memiliki banyak sumber uang guys. Di sepanjang perjalanan sesekali kita akan melihat anak-anak yang sedang bermain guys, karena ini sudah sore. Biasanya anak-anak akan keluar untuk bermain, ada yang bermain sepeda, ada yang hanya berlari-lari, ada yang hanya jalan-jalan. Jadi seperti itulah masa kecil yang sangat indah. Dan kalian tahu guys, di samping-samping rumah warga itu terdapat pohon coklat, apalagi di kebun warga. Selain coklat juga ada pohon kelapa, kemudian kadang sesekali kita melihat ada pohon cengkeh juga. Dan di sini kita kembali akan melintas di depan sebuah masjid guys. Masjidnya ini sangat besar dan ternyata di sini ramai juga ya guys, seperti yang terlihat pada video. Kalau melihat dari rumah di sini itu penduduknya lumayan
banyak guys. Tetapi dari tadi kami mencari Pertamina itu kami tidak menemukannya guys. Ada tapi hanya ada Pertasop begitu, Pertaminanya tidak ada. Jadi buat kalian yang mau melintas ke sini, ketika menemukan Pertamina langsung saja isi BBM-nya guys supaya tidak kehabisan di jalan. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan karena tujuan kita masih jauh guys. Dan di sini seperti biasa kita masih melihat kebun warga di samping-samping rumah warga guys. Yang paling banyak itu kebun cengkeh dan juga coklat. Tetapi sampai di sini saya masih bingung guys, apakah ini pakue atau lapai. Masya Allah, kampung-kampung di sini itu sangat mempesona guys. Kampungnya terlihat sejuk dan damai guys. Oke, lanjut. Di sini kita kembali memasuki sebuah jembatan yang ada tulisan selamat jalan dan terima kasih. Harusnya di situ ada nama tempat guys supaya kami yang baru-baru masuk ke tempat ini itu tahu ini kita sudah memasuki daerah apa. Jadi seharusnya di situ ada nama lokasi guys supaya kami juga tahu apakah kami masih berada di bumi atau kami sudah berada di atas langit atau sudah pindah ke planet lain guys. Mungkin sudah di Jupiter atau di Mars atau sudah ada di matahari, apalagi kalau mataharinya sudah diskon-diskon guys. Atau mungkin kita sudah berada di bintang. Maksud saya bintang Sahira, bintang Marwah, bintang Timur atau bintang-bintang lain guys. Yang jelasnya bintang-bintang itu banyak di bus ya. Nah, di sini kita kembali melewati sebuah masjid yang di sebelahnya ada bangunan besar. Mungkin itu rumah warga tetapi mirip gereja ya guys. Bangunannya itu bersebelahan dengan masjid. Dan sekarang kita kembali memasuki sebuah jembatan guys. Jembatannya ini agak tinggi ya. Terus di samping-samping rumah warga juga masih terdapat banyak pohon coklat seperti ini. Coklatnya itu besar-besar guys. Jadi kalau saya melihat masyarakat di sini itu memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam pohon uang karena nantinya ketika tanaman-tanaman itu sudah berbuah itu bisa langsung dijual. Kantor Desa Alipato. Ini namanya Desa Alipato guys. Desa Alipato. Ramai juga di tempat-tempat sini. Nah, di depan kita ada sebuah sekolah. Kayaknya ini sekolah dasar guys. Nih. Dan di depannya ada masjid. Bukan sekolah itu ya. Kurang tahu itu sekolah atau bukan. Yang jelasnya itu bangunan-bangunan pemerintah. Sepertinya. Oke, lanjut. Nah, seperti itu guys, di samping-samping rumah warga itu terdapat banyak pohon-pohon yang bisa menghasilkan uang. Nah, di sini kita kembali memasuki kembali sebuah jembatan kecil yang tinggi. Nah, seperti itu ya guys. Setelah melalui jembatan, kita terus-terus melanjutkan kembali perjalanan kita. Makin ke sini pemandangannya semakin indah. Coba saja kalian perhatikan ya. Waktu sore memang paling pas untuk berjalan-jalan guys, karena di samping kita mencuci mata juga mencuci otak. Dan hasilnya mata bisa menjadi segar kembali, begitupun juga dengan pikiran. Manjakanlah pikiran kalian dengan refreshing guys. Jangan kerja terus ya, karena jangan sampai kalian kerja tipes. Jadi untuk menghindari itu, maka kalian harus kerja liburan supaya beban-beban pikiran kalian itu bisa berkurang guys. Seperti itu ya. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan dengan melihat pemandangan di sekitar guys. Di sini ada mobil truk yang sedang berhenti. Sepertinya ada kendala pada bannya ya guys, karena mereka terlihat sedang membongkar ban mobilnya. Seperti itulah kendala-kendala yang biasa terjadi di jalan. Makanya supir-supir truk biasanya rombongan pada saat ingin melakukan perjalanan guys. Biasanya ada 2 mobil, 3 mobil atau bahkan lebih. Kenapa harus rombongan? Karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, maka mereka ada yang membantu guys. Mungkin seperti itu ya. Ini sudah hampir maghrib guys, tetapi kami belum juga tiba di lokasi tujuan kami. Jadi kami harus terus melanjutkan kembali perjalanan sambil menikmati pesona alam Kolaka Utara. Tapi untungnya jalan di sini itu agak lurus guys. Jadi saya tidak begitu tegang melalui berbeda saat kita nanti sudah berada kembali di pendakian. Itu kita kembali akan mulai deg-degan guys. Kenapa? Karena jalannya penuh dengan tikungan. Beberapa saat kemudian dari kejauhan sepertinya kami melihat ada keramaian di sana guys. Saya jadi penasaran itu ngapain. Saya pikir mereka sedang tawuran atau ngapain guys. Tapi ternyata mereka sedang kerja bakti. Di depan sana ada keramaian sepertinya guys. Biasanya itu ada pertandingan apa.
bakti membersihkan. Masya Allah, gotong royongnya masih tinggi ya. Itu mereka kerja bakti. Wah, mantap ibu-ibu. Masya Allah, tadi itu mereka sedang bergotong royong untuk membuat taman guys. Jadi sifat gotong royong masyarakat sini itu masih sangat tinggi. Jika ada kesalahan nama-nama tempat, tolong diluruskan ya guys, supaya saya juga mengetahui daerah-daerah yang saya lalui. Oke, lanjut. Dari sini kita langsung belok kiri ya, karena kalau kita lurus itu kita tidak akan sampai pada tujuan kita. Nah, coba perhatikan guys, di belakang-belakang rumah warga terdapat banyak pohon kelapa, karena daerah sini juga merupakan penghasil kopra. Dan ternyata makin kesini makin ramai ya guys. Coba saja kalian perhatikan. Kalau tadi kita bertemu dengan sedikit saja kendaraan, di sini kita akan melihat ada banyak kendaraan yang berlalu lalang di jalanan. Rumah-rumah warga juga semakin padat guys. Dan di sepanjang jalan toko-toko itu berjejeran guys, seperti yang terlihat pada video ya. Dan di sini juga kita melihat ada beberapa rumah walet guys. Rumah walet itu lebih megah daripada rumah saya. Rumah waletnya besar-besar guys, terdapat di atas rumah warga. Jadi biasanya lantai 1 dihuni oleh pemilik rumah, lantai 2-nya atau lantai 3-nya dihuni oleh burung walet, seperti itu guys. Nah, semakin ke sini semakin banyak toko yang berjejeran guys, seperti ini ya. Dan kendaraan-kendaraan juga semakin padat. Di sini terdapat berbagai macam toko, mulai dari toko pakaian, toko sepatu, toko barang-barang campuran, kemudian ada juga toko handphone seluler dan berbagai macam guys. Masya Allah, kotanya ramai ya. Jadi daerah ini namanya Lapai. Masya Allah, indah betul kota-kota yang ada di sini guys. Orang-orangnya juga ramah. Terbukti pada saat saya bertanya, mereka menjawab saya dengan ramah. Yang sedang kita lalui ini sepertinya pasar sentral ya guys. Pada saat saya melihat kotanya, terlintas di pikiran saya untuk nginap di sini saja guys, karena saya berpikir bahwa Lasusua itu masih jauh. Kemudian saya juga tertarik melihat kotanya. Saya sebenarnya ingin nginap di sini guys, tetapi kakak saya bilang Lasusua itu sudah dekat. Jadi saya nurut saja guys. Semakin kesini pemandangannya semakin indah guys. Masya Allah. Di sana juga terlihat gunung yang masih hijau guys, yang dapat menyegarkan mata dan juga pikiran kita. Dan ternyata Lapai ini adalah nama sebuah kelurahan. Saya juga baru tahu dari komentar-komentar yang ada pada video saya sebelumnya. Untuk semua yang biasa berkomentar pada postingan saya, makasih ya. Komentar kalian menjadi penyemangat saya. Juga buat yang sering like ataupun yang sering nonton video saya, makasih ya. Kalian menjadi penyemangat saya guys untuk membuat konten-konten yang lebih lagi. Dan buat yang komentarnya belum sempat dibalas, mohon maaf guys, karena saya tidak bisa membalas semuanya guys, karena saya juga tidak setiap saat memegang handphone guys, makanya terbatas saja yang bisa saya jawab. Bukan sengaja tidak mau dibalas ya guys. Oke, lanjut. Dan di sini ada papan petunjuk guys. Kalau kita mau menuju ke Lasusua, kita diarahkan untuk belok kiri. Jadi di depan nanti kami akan belok kiri. Dan di sini kita kembali melihat rumah burung walet guys. Itu dia ya. Rumahnya besar-besar, lebih besar dari rumah saya. Dan di sini kita langsung belok kiri. Nah, ini adalah Tugu Coklat ya. Coklatnya digenggam guys. Itu pertanda bahwa daerah sini merupakan penghasil coklat. Dan di sebelah kanan kita ini adalah lapangan Lapai. Nah, dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan untuk sampai ke Lapai, karena rencananya nanti kita akan nginap di Lapai guys. Dan ini pada saat kami melintas di sini itu sudah memasuki waktu maghrib guys. Dari tadi kami mencari Pertamina tetapi kami belum ketemu. Dan dari sini dari kejauhan sudah mulai terlihat di sana ada Pertamina guys. Jadi kami akan mampir dulu di sini. Rencananya kami akan mampir di sini untuk mengisi BBM sambil menunaikan kewajiban guys. Dan ternyata pada saat kami tiba di sini pom bensinnya tertutup. Jadi kami kemudian melanjutkan kembali perjalanan sambil menikmati suasana di sore hari ini yang sangat indah. Dan di sini kita kembali memasuki sebuah jembatan yang lumayan panjang. Setelah melewati jembatan, kita kembali akan menemui tikungan-tikungan tajam itu guys. Kita kembali akan disambut oleh jalanan yang berlika-liku seperti kehidupan. Meski berliku tetapi pemandangan alamnya terlihat sangat indah. Coba perhatikan ya, jalannya benar-benar yang seperti ini. Jadi habis tikungan kiri kita ke kanan lagi, kemudian ke kiri lagi, ke kanan lagi. Jadi pada
saat mobilnya nikung ke kanan, kita larinya ke kiri guys. Pada saat mobilnya nikung ke kiri, kita larinya ke kanan guys. Jadi kepala kita rasanya pusing. Belum lagi kalau masuk di pendakian guys, pendakiannya terus tiba-tiba ada tikungan tajam itu seperti melilit-lilit. Jadi perjalanan kita itu seperti anti nyamuk bakar ya guys. Oke, lanjut dari sini kita kembali meneruskan perjalanan guys, dan di sini terlihat pohon-pohon yang rindang yang membuat kota ini terlihat semakin indah. Apalagi pemandangan pohon kelapanya guys, itu benar-benar indah menurut saya. Jadi daerah Sulawesi Tenggara ini berada di pinggir-pinggir pantai guys. Mungkin itu yang membuat suasananya menjadi nyaman guys, karena setiap saat kita bisa menikmati suasana pantai. Makin kesini cuacanya terlihat semakin gelap, tapi kami masih terus bersemangat untuk menempuh perjalanan ini. Saya benar-benar menikmati pemandangan ini dan saya tidak pernah bosan melihatnya guys, karena benar-benar sangat menarik bagi saya. Mungkin karena saya memang menyukai keindahan alam, apalagi karena saya memang baru pertama kali ke sini. Sulawesi Tenggara ini merupakan daerah yang kaya akan hasil bumi. Oke, lanjut dari sini kami masih terus menempuh perjalanan ini guys. Saya juga kurang tahu kita sekarang sudah berada di daerah mana. Kalau ada yang tahu silahkan komen pada kolom komentar ya. Makin kesini pemandangan alamnya semakin mempesona dan saya merasa sangat bahagia diajak jalan-jalan ke sini guys, karena ini merupakan pengalaman baru saya. Makin banyak pengalaman makin keren ya guys. Nah, di pinggir jalan terlihat beberapa ibu-ibu sedang berjalan entah dari masjid atau menuju ke masjid guys, yang jelasnya mereka akan melakukan sholat maghrib guys, atau mungkin saja mereka sudah selesai sholat maghrib. Oke, di sini hari sudah mulai semakin gelap guys, dan di sini kami sudah menemukan Pertamina, jadi kami akan mampir untuk mengisi BBM dan menunaikan kewajiban. Dan setelah semuanya beres, kami kemudian melanjutkan kembali perjalanan kami menuju ke Lasusua, dan di sini kami sudah tiba di Parangdatu. Jadi ini adalah pinggir pantai guys, coba kalian perhatikan pemandangannya benar-benar sangat indah. Dan beberapa saat kemudian tibalah kami di Lasusua. Karena melihat gambar-gambar yang ada di sana ini guys, jadi saya tergoda untuk makan. Saya menjadi lapar guys, jadi kami akan mampir di sini dulu untuk makan. Kita makannya di warung makan Mas Budi Surabaya. Di sini saya memesan ikan lele yang digoreng kering guys, dan beberapa saat kemudian pesanan saya pun datang. Warungnya terlihat seperti ini ya guys, dan ini dia makanannya. Ini benar-benar mengundang selera untuk makan guys. Saya langsung makan dan beberapa saat kemudian makanannya pun habis, dan ternyata rasanya itu sangat enak guys. Jadi buat kalian yang butuh makan di Lasusua, boleh nih dicoba di sini. Menurut saya makanannya enak. Setelah selesai makan, kami kemudian lanjutkan kembali perjalanan kami, dan tujuan kami sekarang adalah mencari penginapan. Kita tiba di sini. Ornamennya ini terlihat menarik ya, dan menurut saya tempatnya juga nyaman. Seperti ini guys, di dalamnya juga terdapat taman, kemudian disediakan tempat duduk untuk kita bersantai seperti ini. Setelah selesai check-in, kita kemudian langsung menuju ke kamar guys, dan di depan kamar juga terdapat tempat duduk yang disediakan seperti ini. Jadi sewa kamarnya itu sebesar Rp285.000 per malam. Ini untuk kamar deluxe. Nah, untuk kamar standar biaya sewanya sebesar Rp150.000 per malam.